Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Nurul Jadid semester 3. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas dari dosen pengampu Buti Janiah, Eskom MT. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bahan listrik. Dan untuk pengertian dasar bahan listrik, yaitu bahan listrik merupakan komponen yang dapat dipakai untuk mengantarkan listrik dan juga terdiri dari konduktor, semikonduktor, dan isolator. Satu lagi yang dikenal dengan superkonduktor, namun masih dalam penelitian intensif para ahli. Nah, untuk konduktor sendiri adalah salah satu material yang paling besar yang dipakai dalam penyaluran tenaga listrik, baik aluminium maupun tembaga atau campuran dengan bahan lain. Suatu bahan dapat berbentuk padat, cair, ataupun gas. Nah, di slide selanjutnya yaitu jenis bahan listrik. Dan wujud bahan tertentu juga bisa berubah karena pengaruh suhu. Selain pengelompokan berdasarkan wujud, dalam teknik listrik, bahan-bahan juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan penghantar atau konduktor. Yang kedua bahan penyekat atau isolator. Yang ketiga bahan setengah penghantar atau semikonduktor. Yang keempat bahan magnetis. Yang kelima bahan superkonduktor. Dan yang keenam bahan nuklir. Berikutnya yaitu bahan-bahan konduktor. Pada umumnya, logam bersifat konduktif. Emas, perak, tembaga, aluminium, zinc, besi, berturut-turut memiliki tahanan jenis semakin besar. Jadi, sebagai penghantar listrik, emas sangat baik, tetapi sangat mahal harganya. Maka secara ekonomis, tembaga dan aluminium yang paling banyak digunakan. Atau konduktivitas, yaitu kemampuan untuk mengantarkan panas, baik listrik maupun suara. Jadi, semakin tinggi nilai konduktiviti atau konduktivitasnya, maka akan semakin baik untuk mengantarkan listrik. Begitupun dengan kebalikannya. Apabila semakin rendah, maka akan susah untuk mengantarkan listrik. Nah, untuk selanjutnya tentang bahan konduktor, yaitu mempunyai beberapa sifat atau jenis. Yang pertama yaitu bahan yang mengantarkan listrik dengan mudah. Yang kedua, bahan ini juga memiliki daya antar listrik atau electrical conductivity yang besar dan juga tahanan listrik atau electrical resistance yang kecil. Jadi sangat baik untuk mengantarkan listrik. Yang ketiga, bahan pengantar listrik ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Dan yang keempat, fungsi kabel, kumparan, lilitan pada listrik juga beda-beda. Harus diperhatikan terutama pada saluran transmisi ataupun distribusi. Dan yang terakhir, bahan pengantar yang sering dijumpai adalah tembaga ataupun aluminium. Selanjutnya, tentang bahan penyekat atau yang disebut dengan isolator. Bahan ini berfungsi untuk menyekat, misalnya antara dua penghantar, agar tidak terjadi aliran listrik ataupun kebocoran arus apabila kedua penghantar tersebut bertegangan. Jadi bahan penyekat harus mempunyai tahan jenis besar dan tegangan tembus yang tinggi. Bahan penyekat yang sering ditemui dalam teknik listrik adalah plastik, karet, dan sebagainya. Berikutnya yaitu bahan setengah penghantar atau semikonduktor. Bahan ini mempunyai daya hantar lebih kecil dibanding bahan konduktor, tetapi lebih besar dibanding bahan isolator. Dalam teknik elektronika banyak dipakai semikonduktor dari bahan germanium dan silikon. Germanium dan silikon adalah bahan pelikan dan merupakan isolator. Di pabrik bahan-bahan tersebut diberi kotoran. Jika bahan tersebut dikotori dengan aluminium,
maka diperoleh bahan semikonduktor tipe P atau bahan yang kekurangan elektron yang mempunyai sifat positif. Contoh bahan semikonduktor adalah kadmium sulfida, gallium fosfida, gallium arsenida, timbal sulfida, dan silikon karbida. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.